all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Fan Yu berpikir bahwa dia melihat sesuatu ketika tubuh Huo Yuhao sedikit bergerak. Bagaimanapun, dia telah menunggu terlalu lama. Itu setengah tahun. Huo Yuhao telah duduk di sana tanpa bergerak selama setengah tahun. Namun, Fan Yu segera menyadari bahwa dia tidak melihat sesuatu. Itu karena dia melihat debu padanya jatuh ke tanah. Dia telah duduk di sana selama setengah tahun. Tidak ada yang berani menyentuhnya juga karena takut mengganggu kultivasinya. Huo Yuhao tidak hanya tertutup debu. Dia dilapisi dengan lapisan oksida. Dia seperti sosok tanah liat. Fan Yu berdiri dengan tergesa-gesa dan maju beberapa langkah. Dia menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao memang pindah. Tubuhnya sedikit bergetar dan debu terus berjatuhan darinya. Lapisan oksida pada dirinya juga mulai retak. Fan Yu sedikit gugup. Dia mengambil botol giok. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasuki meditasi mendalam selama setengah tahun. Penatua Xuan pernah memerintahkannya untuk tidak menawarkan makanan atau air kepada Huo Yuhao segera setelah dia bangun. Dia harus mengkonsumsi cairan obat yang terkandung dalam botol ini untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu karena tubuhnya berada pada kondisi terlemah pada saat ini. Tubuhnya mulai bergetar lebih keras. Dia tampaknya berusaha membuka matanya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk itu. Fan Yu tidak berani menyentuhnya. Dia hanya bisa menahan nafas dan menonton. Huo Yuhao telah tumbuh jauh lebih tipis setelah setengah tahun sedemikian rupa sehingga ia menyerupai cabang. Lagi pula, tubuhnya tidak bergizi ketika dia duduk di sana. Dia hanya bisa menghabiskan cadangan tubuhnya seperti binatang buas yang berhibernasi. Tubuh Huo Yuhao menjadi diam setelah beberapa saat. Fan Yu tidak hanya heran, dia juga sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao mengerang sedikit. Dia mengerang, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lapisan oksida di tubuhnya pecah dan dia akhirnya membuka matanya. Meskipun hanya celah yang terbentuk, dan debu beterbangan di sekujur tubuhnya, tenda itu tiba-tiba muncul dengan lapisan cahaya yang aneh. Itu adalah warna emas redup. Fan Yu hanya mendengar suara mendengung di benaknya yang beresonansi. Tubuh Huo Yuhao bergerak lagi dan dia akhirnya berhasil mengangkat kepalanya sedikit. Fan Yu berhasil melihat matanya sekarang. Mata yang cantik. Di tengah keemasan yang jernih, matanya memancarkan cahaya lembut. Meskipun itu hanya sepasang mata, Fan Yu merasa seolah-olah sedang melihat lautan. Fan Yu benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menahannya saat dia berkata, "Yuhao." Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Bibirnya sudah saling menempel setelah sekian lama. Dia berjuang sedikit sebelum mencabik-cabik mereka. Lapisan kulit kering dikupas dan mengungkapkan dagingnya. "Guru." Huo Yuhao menutup matanya setelah menggumamkan satu kata. Tubuhnya juga jatuh ke samping seperti patung. Fan Yu tidak bisa membiarkannya jatuh dan dengan cepat mendukungnya. Dia bisa merasakan kekakuan Huo Yuhao, tapi tubuhnya yang dingin telah mengembangkan kehangatan sekarang. Fan Yu bergegas memecahkan botol giok. Dia dengan hati-hati menuangkan cairan ke dalam mulut Huo Yuhao. Sementara Huo Yuhao sangat lemah sekarang, pikirannya jernih. Dia berjuang ketika dia menelan cairan yang berbau obat. Cairan cepat beredar di seluruh tubuhnya. Gelombang panas menyapu dan menyebabkan Huo Yuhao merasa jauh lebih baik. Bahkan, dia sudah bangun ketika tubuhnya pertama kali tersentak. Hanya saja dia dalam keadaan tersiksa saat itu. Huo Yuhao merasa sangat lemah ketika pikirannya kembali ke tubuhnya. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tubuhnya gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kekuatan jiwa. Darah di lorong-lorongnya beredar dengan kecepatan yang luar biasa lambat. Otot-ototnya juga sekaku batu.
Meditasi yang dalam seharusnya meningkatkan kemampuan saya. Namun, mengapa saya dalam kondisi yang menyedihkan? Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya sekarang. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki meditasi dalam untuk waktu yang lama. Terakhir kali dia melakukannya adalah di Paviliun Dewa Laut. Seperti yang dia ingat sekarang, meditasi mendalam yang dia lakukan di Paviliun Dewa Laut tidak menyebabkan beban pada tubuhnya. Itu mungkin karena pohon emas. Dengan pemeliharaan pohon emas, murid-murid halaman internal yang menjalani meditasi mendalam tidak mengalami masalah seperti itu. Fan Yu juga tidak berani menuangkan kekuatan jiwanya ke tubuh Huo Yuhao untuk membantunya menyesuaikan diri. Dia tahu bahwa kemampuan Huo Yuhao telah meningkat setelah melihat ekspresi di matanya. Hanya saja tubuhnya tidak dalam kondisi baik sekarang, tapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri. Gangguan eksternal apapun dapat menyebabkan masalah karena tubuhnya sangat lemah. Dia membawa Huo Yuhao karena ini bukan tempat yang cocok baginya untuk memulihkan diri. Fan Yu menggendongnya dan meninggalkan tempat itu. Guru, celupkan air panas, bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Setelah mengkonsumsi cairan obat, perasaan hangat segera menelan tubuhnya. Dia berhasil mengembalikan sebagian energinya dan menggumamkan beberapa patah kata. Fan Yu segera mengerti apa yang dia maksud. Dia dengan cepat membawanya kembali ke kamar asramanya dan mengisi bak mandinya dengan air panas. Setelah itu, dia menempatkan Huo Yuhao di dalam bak mandi tanpa menelanjangi dirinya. Hanya kepalanya yang keluar dari air. Tubuhnya basah kuyup dalam air hangat dan lapisan oksida perlahan-lahan rusak. Setelah beberapa saat, air sudah berubah menjadi hitam. Tubuh Huo Yuhao tampak melembut saat ia berendam di air hangat. Fan Yu mengganti air sebelum melepas bajunya yang robek dan compang camping. Huo Yuhao terbenam di air lagi. Dengan obat yang beredar dan air hangat membasahi tubuhnya, Huo Yuhao merasa jauh lebih nyaman. Tubuhnya tidak sekaku sebelumnya dan dia duduk lebih santai. Air diganti 5 kali. Setelah 1 jam, Fan Yu memberi Huo Yuhao sebotol obat lagi. Ini memungkinkannya untuk berbaring lurus di bak mandi dan napasnya menjadi lebih dan lebih normal. Fan Yu juga basah oleh keringat dan membentak, "Bajingan, kau bermeditasi selama setengah tahun. Aku hampir terbunuh oleh kelelahan karena merawatmu." Huo Yuhao bisa membuka matanya sekarang. Emas di matanya telah menghilang dan dikembalikan menjadi hitam. "Guru, terima kasih." Suara Huo Yuhao sedikit bergetar. Air mata juga mulai mengalir dari matanya. Setelah setengah tahun, Fan Yu tampaknya telah melalui banyak hal dan janggutnya telah tumbuh secara acak-acakan. Dia tampaknya telah tumbuh jauh lebih tua. Fan Yu terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku hanya merengek. Saya senang karena Anda sudah bangun. Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik?" Huo Yuhao terisak saat berkata, "Aku jauh lebih baik. Aku hanya sedikit lapar. Bahkan jika Anda harus menanggung rasa lapar." Penatua Suan berkata bahwa Anda tidak dapat makan apapun selama 3 hari setelah Anda bangun dari meditasi Anda yang dalam. Anda hanya dapat mengonsumsi beberapa cairan obat dan Anda dapat minum sedikit air esok hari. Anda hanya bisa memulai diet cair setelah 3 hari. Huo Yuhao tertawa getir, "Guru, aku tidak selemah itu, kan?" Fan Yu berkata, "Lihatlah dirimu. Kamu hampir sekarung tulang sekarang." Petik 2. Memang, jelas untuk melihat bahwa Huo Yuhao telah tumbuh jauh lebih tipis setelah kotoran di tubuhnya dibersihkan. Untungnya, dia awalnya sangat berkembang. Meskipun dia telah menjadi lebih kurus, itu hanya membuat definisi ototnya lebih jelas. Sementara dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya, tubuhnya tidak sekaku sebelumnya. Fan Yu membantu Huo Yuhao membersihkan tubuhnya. Dia mengangkatnya keluar dari bak mandi sebelum mengeringkannya dan meletakkannya di tempat tidur. "Baiklah, tidur yang nyenyak. Saya lega bahwa Anda sudah bangun. Saya juga akan pergi dan mandi." Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa bertahan lebih jauh dan segera tidur nyenyak setelah Fan Yu pergi. Fan Yu tidak membohonginya. Dalam 3 hari berikutnya, dia tidak diberi makanan. Dia hanya ditawari air dan obat-obatan. Sementara itu, Fan Yu hanya memberitahu He Kaito tentang ini.
Dia tidak memberitahu orang lain bahwa Huo Yuhao sudah bangun. Huo Yuhao akhirnya bisa duduk setelah 3 hari. Dia duduk bersila saat bermeditasi. Kekuatan jiwanya juga perlahan pulih. Huo Yuhao segera menemukan bahwa ada pembekuan di lorong-lorongnya. Tidak hanya kultivasinya tidak membaik, bahkan tampaknya telah jatuh. Untungnya, dia sudah memiliki 4 cincin. Pada tingkat itu, dia hanya perlu memperlancar jalurnya sebelum kultivasinya bisa pulih. Dia bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari yang dia harapkan. Ketika dia kembali ke kamar asramanya diam-diam, itu sudah 6 bulan kemudian. Setelah ia melicinkan jalan-jalannya, ia menemukan bahwa tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Meditasi mendalam selama setengah tahun tidak sia-sia. Meskipun kekuatan jiwanya tidak meningkat untuk sementara dan hanya pulih hingga setengah dari puncaknya 6 bulan lalu, ia menyadari bahwa lorong, otot, tulang, dan bahkan cairannya semuanya dilapisi dengan lapisan emas redup. Aura emas ini mirip dengan laut spiritualnya. Ini juga berarti bahwa samudera tanpa batasnya telah bergabung dengan tubuhnya sekali. Perubahan paling jelas dari kombinasi ini adalah bahwa sirkulasi kekuatan jiwanya telah ditingkatkan. Karena jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Ultimate Ace, beban di tubuhnya cukup besar. Selain itu jauh lebih murni daripada kekuatan jiwa biasa. Itu sebabnya sirkulasi kekuatan jiwanya sangat dibatasi selama proses kultivasinya. Ini juga alasan mengapa budidaya Huo Yuhao meningkat sangat lambat meskipun ia memiliki fondasi yang stabil. Setelah tubuh Huo Yuhao dibaptis oleh samudera tanpa batas, ia tampaknya telah menjadi orang baru. Tidak hanya kekuatan hidupnya sangat besar karena makanan life gold, dia juga lebih tangguh sekarang. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya selama meditasi meningkat ketika ia mengedarkan kekuatan jiwanya. Meskipun itu tidak sebanding dengan kecepatan kultivasi master jiwa normal, peningkatan ini cukup untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai peringkat 50 oleh sepertiga dengan jiwa kembarnya kembaran dan kerja keras. Dibandingkan dengan perubahan di tubuhnya, Huo Yuhao paling senang dengan peningkatan kekuatan spiritualnya dan kemajuan laut spiritualnya. Dia tidak perlu sengaja menggunakan kekuatan jiwanya lagi, kekuatan spiritualnya mampu mendeteksi setiap gerakan di sekitarnya hingga diameter 50 meter. Begitu dia menggunakan deteksi spiritualnya, diameter ini meningkat menjadi 800 meter. Jika dia menggunakannya secara searah, dia bisa mendeteksi hingga 3 km jauhnya. Bahkan hal sekecil apapun dapat dideteksi, yang memungkinkannya untuk mencapai tahap totalitas mata setan ungu. Huo Yuhao juga menemukan bahwa 3 dari 4 cincin jiwanya telah menjadi jauh lebih gelap warnanya. Satu-satunya pengecualian adalah cincin jiwanya jutaan tahun, yang masih tetap putih. 3 lainnya sekarang hitam. Menurut penilaiannya, mereka semua telah melewati 40.000 tahun. Ini jelas manfaat dari menyerap 30% dari asal spiritual Skydream. Skydream Ichewong tahu bahwa tubuhnya tidak dapat menahannya jika cincin jiwanya terlalu tinggi. Jika tidak, 3 segel yang tidak disegel cukup kuat untuk meningkatkan 3 cincin jiwa ke level 100.000 tahun. Setelah setengah tahun berlalu, krisis di Illustrious Virtue Hall telah dihindari. Ketika Huo Yuhao menemukan Xuan Ziwen dan dibawa ke aula kebajikan termasyur lagi, ia menerima banyak perhatian di markas bawah tanah. Namun, ia menjadi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia diam-diam berjalan menuju meja laboratorium baru yang ditugaskan kepadanya dan mulai membuat dan meneliti alat jiwa. Bagi yang lain, dia tampak tidak jauh berbeda dari dia setengah tahun yang lalu. Namun, masalah masih datang. Huo Yuhao meninggalkan aula kebajikan termasyur setelah dia menyelesaikan 1 hari penelitian. Ketika dia berjalan menuju asrama, dia memikirkan apa yang telah dia peroleh hari ini. Dia menyadari bahwa perhitungan mental dan kemampuan analitisnya telah meningkat setelah laut rohaninya berubah. Pemahamannya tentang alat-alat jiwa juga semakin dalam setelah pengetahuannya ditingkatkan. Ini benar-benar kabar baik. Meskipun dia tidak bisa meneliti tentang pria logam sekarang, mengkonsolidasikan kemampuannya sebagai insinyur jiwa jauh lebih bermanfaat untuk penelitiannya di masa depan. Ketika dia akan memasuki asrama, dia terkejut oleh sesuatu.
Jari kaki kiri Huo Yuhao menunjuk ke tanah dan dia berhenti. Dia membalikkan tubuhnya ke arah lain. Ji Juechen. Dari sudut yang gelap dan sunyi, Ji Juechen berjalan perlahan saat dia memegang pedang meteor ekstraterestrial. Dia tampak sejuk dan menyendiri seperti biasa. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, auranya tampak jauh lebih tajam sekarang. Kamu bisa tahu kalau ini aku. Huo Yuhao sedikit tertawa dan berkata, niat pedangmu unik. Ji Juechen mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, terima kasih. Untuk apa? Huo Yuhao bertanya. Ji Juechen menjawab, setelah hari itu, saya memasuki meditasi mendalam begitu saya kembali. Pemahaman saya tentang pedang saya semakin dalam karena Anda. Karena itu aku berterima kasih padamu. Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, kamu juga memasuki meditasi yang dalam. Aku harus memberi selamat padamu kalau begitu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya baru saja bangun dari meditasi saya yang dalam. Kalau dipikir-pikir, itu takdir. Kami berdua mendapat banyak manfaat dari pertarungan itu. Petik 2. Ji Juechen mengungkapkan ekspresi kesal terlepas dari ketidakpeduliannya yang biasa. Meditasi mendalam saya hanya berlangsung selama sebulan, tetapi meditasi Anda bertahan selama setengah tahun. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak Anda meningkat setelah setengah tahun. Petik 2. Baik. Huo Yuhao tidak menolak usulnya atau mengajukan pertanyaan. Tidak ada artinya berbicara terlalu banyak dengan seseorang seperti Ji Juechen. Selanjutnya, Ji Juechen sudah meraih pedangnya dengan kedua tangan. Sepertinya dia tidak peduli apakah Huo Yuhao akan mengikuti sarannya. Huo Yuhao tidak siap. Dia memperhatikan Ji Juechen dengan mata berbinar saat dia berjalan langkah demi langkah ke arahnya. Adegan aneh terungkap. Setiap kali Huo Yuhao membuat langkah, lapisan emas lain akan dilapisi di tubuhnya. Matanya juga berkilau dengan emas. Dia bahkan akan meninggalkan jejak kaki emas kemanapun dia pergi. Ji Juechen memang berbeda dari bagaimana dia setengah tahun yang lalu. Niat pedangnya tidak melanda semua lagi. Itu hanya bermanifestasi sebagai goresan sekarang, tetapi goresan ini jauh lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Itu adalah niat pedang yang sangat kuat sekarang, seolah-olah itu adalah naga. Namun, rentetan niat pedang ini tidak bisa menghentikan Huo Yuhao. Itu hanya dihancurkan. Ji Juechen bahkan belum menikam pedangnya bahkan ketika Huo Yuhao mencapainya. Ketika mereka berdua hanya berjarak 2 meter, Huo Yuhao berhenti di jalurnya. Saat ini, seluruh orangnya telah berubah menjadi emas. Tidak ada aura yang datang darinya. Tidak ada yang akan merasa tertekan saat mereka berdiri di sampingnya. Namun, dahi Ji Juechen sudah penuh dengan keringat. Butir-butir keringatnya mulai mengalir di pipinya. Tangannya yang memegang pedang mulai sedikit bergetar. Huo Yuhao meletakkan tangannya di belakang dan berkata, Anda berada di jalan yang benar. Anda fokus, dan seluruh hidup Anda telah didedikasikan untuk pedang Anda. Anda akan mencapai kesuksesan besar jika Anda terus seperti ini. Dalam hal fokus, bahkan aku bukan pasanganmu. Namun, saya memiliki keunggulan dalam hal bakat dan kekayaan. Saya memiliki guru yang hebat. Anda harus mengejar saya seumur hidup Anda jika Anda ingin mengalahkan saya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Huo Yuhao menurunkan tangannya lagi. Dia berbalik dan pergi. Setiap kali dia mengambil langkah, cahaya keemasan di tubuhnya akan sedikit redup. Ketika dia mencapai tempat dia berdiri semula, semua cahaya keemasan telah menghilang dari tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke blok asrama. Ketika Huo Yuhao menghilang, Ji Juechen mengerang. Dia menancapkan ekstraterestrial meteoric sword di tanah dan berkeringat deras. Niat pedangnya menghilang seketika. Keduanya tidak berbenturan secara fisik. Namun, ada bentrokan intens antara niat mereka. Pedang Ji Juechen adalah tentang niat pedangnya. Begitu dia menekan lawannya, lawannya akan dengan mudah dikalahkan tidak peduli seberapa kuat dia. Sementara budidaya 7 cincinnya lebih unggul dari Huo Yuhao dan dia bahkan mencapai tubuh sejati jiwa-jiwa, dia masih kalah dari Huo Yuhao karena dia tidak bisa menekannya dalam hal auranya. Ketika Huo Yuhao berjalan ke arahnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia seperti penguasa yang mengesankan.
Setiap langkah yang diambilnya membuatnya semakin mengesankan. Aura seperti penguasa berhasil mengalahkan niat pedangnya pada tingkat spiritual. Dia tidak bisa menyerang dengan pedangnya bahkan ketika Huo Yuhao mencapainya. Huo Yuhao berhasil menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan dan mengendalikannya. Huo Yuhao menyadari hal itu, jadi dia meletakkan tangannya di belakang. Ji Juechen tahu bahwa dia telah kehilangan ketika Huo Yuhao menatapnya diam-diam. Dia bahkan kalah dengan selisih lebih besar dari waktu sebelumnya. Huo Yuhao jauh di depannya dalam mengejar niat yang diinginkannya. Kamu harus mengejarku seumur hidupmu jika kamu ingin mengalahkanku. Kalimat ini terjebak di kepala Ji Juechen. Tubuhnya mulai bergetar sedikit ketika dia memikirkannya. Dia berdiri di sana dengan tenang selama 15 menit. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, tatapan penuh tekad memenuhi matanya. Aku di jalan yang benar. Bahkan jika saya harus mengejar seluruh hidup saya akan melakukannya. Dia adalah target yang saya temukan. Setelah dia selesai berbicara, nyala api yang menyala naik di matanya. Dia melihat dari dalam kemana Huo Yuhao menghilang. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia memasuki blok asrama. Itu bukan pertemuan santai sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa Ji Juechen telah menemukan cara untuk menyatukan pikiran rohaninya, niat pedang dan kekuatan jiwanya. Meskipun berbeda dari Descent of the Sovereign, itu masih unik. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin bisa menghasilkan keturunan Sovereign lain. Ji Juechen tampaknya tidak terlalu kuat dalam hal bakatnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan hal itu, tetapi Ji Juechen berhasil mengukir jalan bagi dirinya menggunakan kerja keras, tekad dan tekad sendiri. Bahkan peningkatan kekuatan jiwanya mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasinya sendiri. Kalau tidak, itu tidak mungkin baginya untuk mencapai level ini pada usia seperti itu. Jika mereka berusaha keras untuk bertarung, Huo Yuhao tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menang. Kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Selain itu, pedang Ji Juechen sangat cepat dan ganas. Namun, Ji Juechen mengejar sesuatu darinya yang berbeda. Itu sebabnya dia mengakui kekalahan 2 kali. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras lagi. Meskipun dia tampaknya tidak mengorbankan kurang dari Ji Juechen, dia mengejar lebih banyak gol daripada dia. Ini berarti bahwa dia harus bekerja lebih keras sehingga dia tidak akan mengecewakan bakat uniknya. Masih belum berakhir. Huo Yuhao mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah depan. Perasaanmu sangat akut. Suara samar terdengar. Seorang wanita keluar dari sudut. Adalah Nana, yang pernah memohon pada Huo Yuhao untuk mengembalikan semangatnya di kamarnya. Huo Yuhao tahu mengapa dia datang. Dia sedikit minta maaf ketika berkata, "Maaf, saya berada dalam situasi khusus 6 bulan terakhir. Ikuti aku. Saya akan mengembalikan semangat Anda sekarang." Setelah mendengar kata-katanya, Nana tampak jauh lebih lega. Untuk beberapa alasan, dia sangat percaya padanya. Mungkin karena rasa malunya di waktu yang lain, tetapi wajah Nana menjadi panas saat dia memikirkan kejadian itu. Setelah merenungkan masalah itu, dia menyadari bahwa dia terlalu putus asa. Hanya saja, karena pikirannya agak berantakan, dia mengikuti Huo Yuhao ke kamarnya. Huo Yuhao tidak memintanya untuk duduk. Dia masih belum pulih dari kejadian sebelumnya. Dia canggung ketika melihat Nana lagi. Huo Yuhao berkata, "Seperti yang Anda duga, roh Anda disegel oleh saya. Jiwa bela diri saya bersifat spiritual, dan keterampilan jiwa Anda memiliki beberapa bentuk kerohanian. Itu sebabnya saya bisa menekannya seperti ini. Cobalah untuk menggunakan roh pembalasan Anda lebih jarang di masa depan. Meskipun kuat, Anda akan berada dalam masalah besar jika lawan Anda bisa melakukan ini untuk Anda. Lagi pula, itu tidak akan menjadi pertarungan sederhana ketika kamu bertarung di luar akademi." Petik 2. Baik, Nana mengangguk, tampak sangat patuh. Huo Yuhao tidak ingin dia tinggal terlalu lama, kalau dia diingatkan tentang apa yang seharusnya tidak dilihatnya lagi. Dia menutup matanya dan menggumamkan mantra.
Tangan kanannya menekan kepalanya dan bola kecil cahaya keemasan dilepaskan dari dahinya di bawah bimbingan jari telunjuknya. Fokus, santai, dan jangan melawan. Huo Yuhao berkata. Nana cepat santai dan menutup matanya. Dia menunggu dengan tenang. Jari telunjuk Huo Yuhao menunjuk ke depan, dan bola cahaya keemasan meluncur ke dahinya. Dia tiba-tiba tersentak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Lapisan cahaya emas membentang dari kepalanya ke jari-jari kakinya sebelum naik kembali ke kepalanya. Huo Yuhao menarik tangan kanannya dan memperhatikannya dengan cermat. Penatuai telah mengajarkan kepadanya metode ini untuk mengembalikan jiwanya, tetapi itu masih pertama kalinya dia menggunakannya. Dia juga sedikit cemas. Untungnya, Nana pulih dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya keemasan melintas di mata mereka. Selesai. Huo Yuhao bertanya. Nana mengangguk cepat dan bersemangat. Roh saya terasa jauh lebih kental, bahkan jiwa bela diri saya terasa lebih kuat. Terima kasih. Bagaimana kamu melakukannya? Huo Yuhao ragu-ragu sejenak dan menjawab, itu rahasiaku. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Dia benar-benar tidak bisa memberitahu Nana bahwa rohnya disimpan di dalam laut spiritualnya selama beberapa waktu, dan dengan demikian itu telah berubah bersama dengan kekuatan rohaninya, dan memperoleh manfaat ketika dia mencapai tingkat samudera tanpa batas. Nana tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, dia sekarang memandang Huo Yuhao dengan cara berbeda. Huo Yuhao berkata, baiklah, saya sudah mengembalikan rohmu. Jika tidak ada yang lain, kembali dan istirahatlah lebih awal. Anda harus bermeditasi dan berkultivasi ketika Anda kembali sehingga Anda dapat menstabilkan semangat Anda. Petik 2. Baik. Nana mengakui kata-katanya sebelum pindah untuk pergi. Huo Yuhao mengerutkan alisnya sedikit. Bagaimanapun, dia telah mengembalikan rohnya dengan mudah. Namun, dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata perpisahan padanya. Meski begitu, itu masih bagus bahwa dia membuat dirinya langka. Dia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini. Tapi dia dengan cepat dibelalak. Itu karena Nana tidak meninggalkan kamar ketika dia sampai di pintu. Dia menutup pintu yang sengaja dia tinggalkan sedikit, dan bahkan menguncinya. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengingat bahwa dia telah menelanjangi diri setelah melakukan itu sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao panik ketika dia sampai di depan Nana dan mencoba meraih pundaknya. Nana mengguncang tubuhnya dan melangkah ke satu sisi, dan Huo Yuhao hanya meraih udara. Huo Yuhao tidak benar-benar cocok dengan Nana dalam hal kecepatan, karena dia adalah tipe raja ketangkasan dari Departemen Kontrol Alat Jiwa Aktif. Spektrenya juga sangat efektif untuk meningkatkan kecepatannya. Sama seperti Huo Yuhao menjadi khawatir dan siap untuk mengambil tindakan, Nana melakukan sesuatu yang tidak terduga. Saat dia menghindarinya, dia dengan cepat jatuh berlutut. Huo Yuhao terjawab saat dia mencoba meraih pundaknya lagi. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao mundur 2 langkah, dan kaget ketika dia melihat Nana. Mata Nana memerah. Huo Yuhao, tolong bantu aku. Bangun dulu. Huo Yuhao berbalik darinya, dan menyiratkan bahwa dia tidak akan menerima perilakunya. Nana menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia juga mulai menangis. Biarkan aku berlutut saat aku memohon padamu. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku akan mengejarmu. Huo Yuhao menyela dengan tegas. Ketika dia berbicara, dia berjalan ke pintu. Tidak. Nana memegangi kakinya dan menempelkan tubuhnya pada mereka. Dia terisak saat berkata, jangan mengusir saya. Saya akan berdiri untuk berbicara. Petik 2. Saat dia mengatakannya, dia berdiri, menggunakan Huo Yuhao sebagai dukungannya. Dia menundukkan kepalanya sambil menangis, seolah dia melakukan kesalahan. Hati Huo Yuhao melunak, dan dia menunjuk ke sebuah kursi di samping. Silahkan duduk. Nana berjalan menuju kursi dengan patuh dan dengan lembut berkata, maukah kamu mendengarkan ceritaku? Huo Yuhao tertawa getir. Maukah kamu pergi jika aku tidak membiarkanmu mengatakannya? Nana tersipu dan berkata, saya berasal dari keluarga bangsawan. Ayah saya adalah seorang baron dari Kekaisaran Sun Mun, itu dianggap peringkat bangsawan terendah.
Meskipun kami tidak memiliki tanah, kami memiliki beberapa perkebunan dan toko. Kami cukup mampu. Jiwa bela diri bawaan ayahku tidak memiliki kekuatan jiwa, jadi dia tidak bisa menjadi guru jiwa. Orang tua saya bertemu karena kebetulan. Ayah saya sedang dalam perjalanan santai dan menabrak ibu saya, terluka parah setelah berburu binatang buas. Ibuku pingsan ketika dia melihat ayahku. Dia menyelamatkannya dan membantunya melarikan diri dari bahaya. Namun, dia tidak punya pilihan selain membawanya pulang karena luka-lukanya terlalu serius. Dia pulih selama sebulan sebelum pulih sepenuhnya. Perhatian cermat ayahku menyentuhnya, dan pada hari dia seharusnya pergi, dia memintanya untuk tinggal dan menyatakan cintanya padanya. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah karakter yang tidak beruntung, dan membiarkan dia tinggal hanya akan membahayakannya. Tetapi dia keras kepala, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak takut. Dia bukan orang yang percaya tahayul. Petik 2. Sorot mata Nana menjadi kabur saat dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Huo Yuhao juga mendengarkan dengan serius. Ibu saya tergerak setelah berinteraksi dengannya selama sebulan dan mengalami perawatannya yang cermat. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Hubungan mereka berkembang, dan mereka menikah 3 bulan kemudian. Setelah 1 tahun, saya lahir. Petik 2. Walaupun ayah saya bangsawan, dia adalah orang yang baik. Dia sangat baik untuk semua penyewa kami. Setelah ibu saya menikah dengannya, dia tinggal di rumah. Sebelum saya berusia 6 tahun, kami menjalani kehidupan yang bahagia. Sampai seseorang, air mata Nana mengalir lagi saat dia mencapai titik ini. Aku berumur 6 tahun. Suatu hari, ibu saya memberitahu ayah saya bahwa dia pergi ke suatu tempat. Saya masih kecil, dan mengganggu ibu saya untuk membiarkan saya mengikutinya. Saya baru tahu kemudian bahwa dia akan berburu binatang buas lagi. Kekuatan jiwanya telah mencapai hambatan, dan dia membutuhkan cincin jiwa untuk mencapai terobosan. Ibu saya terlahir sebagai orang biasa, dan kultivasinya tercapai sendiri. Ketika dia masih kecil, dia telah menghadiri Akademi Guru Jiwa Dasar dan belajar beberapa pengetahuan sederhana, tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan setelahnya, karena dia bangkrut. Namun, dia berhasil mencapai peringkat 40 berdasarkan kemampuannya sendiri ketika aku berusia 6 tahun, dan menjadi leluhur jiwa. Bagi orang biasa, itu adalah hal yang sangat langka. Ayah saya mendorong kultivasi ibu saya, tetapi selama setengah tahun, kami tidak pernah mendengar kabar darinya. Setelah 6 bulan, dia kembali dengan wajah suram. Ayah saya terlalu senang saat dia kembali saat itu, dan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhasil mendapatkan cincin jiwanya. Jiwa bela diri saya juga terbangun pada saat itu. Seperti ibuku, jiwaku adalah spektre. Tidak lama setelah dia kembali, sekelompok orang asing datang ke rumah kami suatu hari. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan kepadanya, tetapi dia harus pergi bersama mereka. Ayah saya mencoba menghentikan mereka, tetapi dia tidak bisa. Sejak hari itu menjadi mimpi buruk bagi keluarga saya. Ibuku terus meninggalkan rumah, dan dia pergi untuk jangka waktu yang lama. Dia selalu terlihat sangat tertekan ketika kembali, tetapi kemampuannya terus semakin kuat. Akhirnya, saya dikirim ke Akademi Guru Jiwa untuk belajar. Pada awalnya, saya tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi di rumah. Namun, saya menyadari beberapa barang berharga hilang dari rumah saya ketika saya kembali suatu hari. Ayah saya tampak lemah dan lebih tua, dan ibu saya masih jarang pulang. Petik 2. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menghela nafas. Aku mencoba bertanya pada ibuku, tetapi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ketika saya berusia 12 tahun, seseorang datang ke akademi, untuk memberitahu saya bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Ketika dia berbicara tentang hal itu, Nana hampir tidak dapat dimengerti dari tangisannya. Huo Yuhao juga tidak bisa memahami semua yang dia katakan. Dia berdiri dan memberikan beberapa tisu padanya. Setelah beberapa saat, Nana akhirnya berhasil tenang. Dia melanjutkan, saya berlari pulang seperti orang gila,
tetapi sudah terlambat. Dia mati dengan mata terbuka. Meskipun dia telah meninggal, matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Petik 2. WHO. Siapa yang membunuh ayah? Jelas ada luka fatal di dadanya. Siapa yang begitu kejam membunuh ayahku? Aku terus berteriak, ayah, ayah, tetapi dia tidak bisa mendengarku. Dia tidak bangun. Bagaimana dengan Mumi? Kemana ibuku pergi? Dia sudah mati, tapi dia tidak ada.